Nah mungkin penasaran ada cerita apa gitu ya dari Ustazah Alifa. Soalnya kan kemarin juga sempat dikasih bocoran katanya ada cerita lucu anak-anak yang inter ya. Iya, inter. Gimana Ustazah? Jadi kalau anak TK nih biasanya tuh ada yang nggak teman-temenan bagi ya. Oh udah geng-gengan Iya, dia. udah geng-gengan, apalagi kalau kelas B Mbak Kiki tuh ada geng-gengan. Ada yang biasanya kemana-mana itu banyak bawa temen banyak, ada yang temennya ditinggal sendiri. Jadi kalau kelas B ini biasanya geng-gengan gitu Mbak Kiki. Udah ada ya TK ya. Jadi ada nih, kan kelasnya ada 2 kemarin. Kelasnya ada 2. Nah ada yang apa ya? Yang selalu ketinggalan sama gengnya gitu loh. Oh, iya. Jadi dia tuh dibantuin sama kelas lain tuh. Dia bilang, Ustazah ini loh nggak ada temennya, dia tuh selalu ditinggal sama ini Ustazah gitu. Jadi anak yang inter ini dia tuh yang peduli sama temennya itu juga gitu. Dia tuh selalu bilang sama Ustazah, ini nggak ada temennya Ustazah, dia selalu ditinggal sama ini gitu kan. Geng-gengan gitu. Berarti dia perhatian juga gitu artinya. Oke, itu anak sekecil itu juga bagus ya kalau dia sudah punya rasa peduli, empati kepada teman-temannya gitu. Padahal kelas lain ya? Iya, kelas lain. Kelas lain, ya ampun. Kasihan anak yang ditinggal itu maksudnya. Oke, kalau misalkan cerita-cerita dari yang intra itu ada yang seperti itukah? Dari pengalamannya Ustazah Alifa dan juga Ustazah Dewi? Kalau saya lebih ke anak sih, ada yang intra soalnya. Jadi adiknya meskipun apa dia juga cuek sudah. Oh berarti itu kakaknya? Kakaknya. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oh perempuan ada yang cuek juga ya? Setahu saya kalau laki-laki ya? Iya setahu saya laki-laki. Kayak empatinya tuh kurang memang. Jadi ya itu tadi, kalaupun dia waktu sakit, ya itu sudah cara satu-satunya seperti itu. Nggak enak kan? Kalau sakit didiemin, nggak enak kan? Kalau sakit meskipun ditanya apanya yang sakit, nggak enak kan? Diem dianya, malah mikir. Sekarang ini sudah mau bersosialisasi, mau. Kalau dulu tuh lebih ke aku temenan sama satu ini, satu itu aja, nggak mau yang lain. Jadi kalau udah cocok satu, ya udah satu Jadi aja. satunya kalau nggak masuk bingung dia. Kan kalau anak inter kayak gitu memang. Oh iya. Anak intra kan begitu memang. Kalau sudah satu anak itu yang dia senengi temennya itu, ya itu sudah nggak mau yang lain. Kalaupun memang dianya nggak masuk, bingung. Jadi sendirian. Gitu ya. Karena memang temannya hanya satu. Beda banget sama anak yang inter tadi. Kalau anak yang inter kayaknya teman satu nggak masuk, dia cari yang lain. Kan? Malah ada ya kalau temennya nggak ditemenin, malah dianya kasihan ini mau saya temenin kan gitu kan. Iya. Tapi ada Mbak Kiki, kalau anak yang intra itu mungkin kan dia nggak mau dilihat sama orang kalau lagi peduli ya. Jadi tuh ada anak intra, dia tuh hanya bisik-bisik ke Ustazah. Jadi nggak mau teman-teman lain kalau dia itu peduli. Ya Ustazah gitu loh tadi ini, tolong dilihatin ya Ustazah gitu. Kadang ada dibisikin aja ke Ustazahnya. Seperti itu ya kalau anak intra ya. Iya, dia tuh nggak mau terlihat care gitu ya Kurang pede mungkin. Biasanya anak intra itu nggak pede memang. Nanti misalnya apa gitu, enggak nanti aku ini, nanti itu, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nanti gedenya bisa-bisa overthinking ya. Anak-anak intra. Jadi kalau ini gini, kalau ini gini gitu. Karena kan dia nggak berani mengungkapkan atau dia nggak mau mengambil resiko. Betul. Nah kalau anak inter biasanya sering banget ngambil resiko. Itu serunya ya. Itu termasuk kecerdasan intra dan inter. Nah masih ada lagi kecerdasan lainnya. Ada, tinggal musikal, spasial sama spasial. Visual. Musikal dengan spasial. Kalau musikal apakah musik dengan musik? Iya benar. Jadi kalau anak musikal itu kadang kalau gurumu menjelaskan, dia nggak memandang. Dia sambil menulis atau main dengan mainannya, tapi dia masuk tuh lihat telinga Mbak Ki. Tapi bukan berarti kinestetik kan? Bukan. Jadi kalau mungkin ada hubungannya ya Us. Biasanya begini loh, kalau saya umpamakan tuh kan ada anak kalau misalnya belajar itu sambil dengerin musik. Nah itu masuk ke kecerdasan musikal itu tadi. Ada juga anak yang sambil belajar nonton TV lah, sambil bercerita lah temannya, dia bisa belajar seperti itu. Masuknya lebih masuk. Kalau ada bunyi-bunyi atau ada nyanyian atau ada ya kayak musik-musik kayak gitu, malah dia masuk. Kalau mungkin lebih ininya anak-anak itu lebih suka menyanyi.
bersyair. Oh, makanya puisi, untuk gitu. di TK itu kan ada lagu-lagunya juga kan. Kayak kita misalkan satu-satu aku sayang Allah. Itu lebih masuk dia. Nah, itu berarti dia lebih masuk, cepat hafal, lebih cepat dapet. Daripada kita menjelaskan Allah itu satu, itu dia udah masuk. Tapi kalau dalam bentuk menyanyi, dia langsung masuk. Oh iya, Allah itu lebih paham, lebih mengerti. Jadi kita sebagai ustadzah juga harus pintar-pintar, pintar-pintar apa ya? Sekreatif Nyiptain lagu. Iya. Ada ustazah yang bisa nyiptain lagu kan di TK Cahaya. Iya, kemarin waktu Akhirus Hana, Ustadzah Friska. Nanti ketemu nanti sama Ustadzah Friska. Oh gitu ya. Berarti nanti aku mau tanya lagu ciptaannya dia. Iya. Mungkin nanti next Ustazah Dewi dan juga Ustazah Alifa bikin lagu ya. Oke, single ya. Duet dong. Duet ya. Iya, duet bikin single gitu. Iya. Oh, jadi kalau anak musikal itu meskipun ada suara-suara dia masih bisa masuk justru. Harus ada suara biasanya. Kalau hening itu nggak bisa. Nggak bisa dia, sepi. Mungkin dia gitu. kalau hening kayak krik gitu ya. Iya, jadi nggak bisa jadi bingung ya. Iya, betul. Jadi bingung. Oke. Kalau spasial Visual. Itu visual. lebih ke memandang dia. Spesial visual ya. Spasial visual tuh dia dengan cara memandang pun dia sudah paham. memandangmu. Berarti udah paham gitu ya. Cuma tinggal seret. Oh, udah paham Iya, kayak. dia hanya melihat aja Mbak Kiki. Melihat aja. Oh, berarti Tanpa apakah harus- dia bisa menilai sosok bisa menilai mimik? Ya, Misalkan seperti kayak itu. ustazahnya marah nih. Ustazahnya udah diem. Nah, anak-anak yang punya Bisa. kecerdasan itu berarti dia udah tahu, aduh, ustazahnya marah diem nih, nih gitu. sensitif. Oh. Bisa jadi kecerdasan spasial visual itu dimiliki dengan anak yang tunarungu bicara. Seperti itu. Inklusi kan, dia kan pendengarannya kurang. Jadi dia mengandalkan visualnya, Betul. memandangnya. Dia cara geraknya dia, mimiknya, lawan bicaranya dia hanya dengan itu tadi spasial Melihat visualnya dia hanya mengandalkan visualnya karena pendengarannya tidak ada. Tapi kalau seperti untuk itu. anak-anak yang normal itu berarti dia pun juga bisa memandang mimik dari ustazahnya Betul. gitu ya. Ustazahnya pagi-pagi ceria, halo gitu. Dia bilang, oh ustazahku senang. ada yang gitu. lain Ada. kan, kalau ustazah marah nih kan, bisa seperti bisa kayak bisa gitu. dari dia pandang pun dia sudah paham apa maksudnya kayak gitu. Biasa Berarti seperti jadi itu. ustazah juga ini ya harus ceria terus gitu ya dengan anak-anak yang memiliki kecerdasan seperti itu. Soalnya kan nggak mau juga kalau misalkan anak-anak akhirnya takut ketika kita mungkin ada tuh mimiknya dari sananya udah kelihatan judes, padahal sebenarnya dia enggak gitu. Kasihan anaknya gitu. Iya, betul. Jadi tugasnya ustazah ini harus senyum lebar. Harus senyum terus meskipun banyak masalah. Kak jadi putri Indonesia kan harus senyum terus. Oh gitu ya. Iya. Cita-cita ya. Cita-cita nggak apa-apa kan jadi apa? Kan kalau Iya, cita-cita cita-cita. setinggi mungkin gitu. Iya sih kalau berarti kalau kita jadi ustazah itu masalah di rumah ditinggalin di rumah, ketika di sekolah udah langsung udah gitu ya, senyum lebar gitu ya. Betul. Tapi memang kebanggaan tersendiri jadi seorang pendidik ya usia. Betul. Kalau menurut saya sih, karena apa? Karena dasarnya suka sama anak-anak sih. Jadi kalau nggak ketemu anak-anak rasanya kayak gimana, meskipun masalahnya sebesar apapun, kayak seolah-olah bagaimana di rumah, kalau sudah ketemu anak-anak, rasanya Masalahnya sudah jadi hilang gitu. Soalnya anak-anak usia dini tuh ada aja kelucuannya, keluguannya, ya spontanitas kayak gitu. Ya kitanya ya Allah kayak gitu aja sih. Kayak masya Allah sudah Seperti itu ya. iya. Kalau jadi guru TK gitu ya, pendidik yang di usia dini gitu. Kalau saya berpikiran bakal susah banget loh. Karena kan saya tidak menjalani gitu. Tapi kalau saya mikir susah, soalnya itu kan anak-anak kecil gitu yang ada kalau aku punya masalah kayaknya nambah masalah. Tapi ternyata enggak ya. Tapi Mbak Kiki sendiri deh sama anak-anak, misalkan punya anak kecil kan Mbak Kiki kan, nah itu kan misalnya kalau lagi apa terus anaknya tiba-tiba ngelucu gitu kan, tiba-tiba pecah kan kita. Iya kayak gitu kan. Hilang sudah kayak gitu. Kalau kan di stand up itu kayak langsung ger gitu ya. soalnya memang kelucuan anak-anak tuh ada aja sudah. Kalau kita itu iya ya, emang apa ya, anak-anak tuh diciptakan memang ya itu tadi dengan kelucuannya, keluguannya, spontanitasnya. Memang
beda dengan orang dewasa yang penuh dengan kepura-puraan. Oh iya, benar. Dunia tipu-tipu ya kalau udah dewasa ya. Nah ini terakhir nih, pengalaman yang pernah dialami oleh Ustazah Alifa dan juga Ustazah Dewi tentang anak-anak gimana nih? Pengalaman apa itu Mbak Kiki? Pengalaman apapun yang menyenangkan, atau pernahkah bete sama anak-anak justru? Jadi, kan manusiawi ya, kadang kita lagi ada masalah terus anak-anak udah langsung Ustaz aja kayak gitu. Itu jadi gimana? Jadi kalau di kelas itu kan bandingannya tuh 1:15 ya Us. Nah dari 15 anak ini karakteristiknya kan berbeda, sifatnya juga berbeda Mbak Ki. Kalau seumpamanya ada anak yang nggak sabaran, suka nangis, nah kita kan di kelas cuma satu nih ustadzanya, jadi kita tuh kadang bingung gitu Mbak Kiki, yang satunya minta A, yang satunya minta B, sementara kita sebagai ustadzah kan harus satu-satu ya satu-satu gitu menelateni anak ya. Nah gitu, jadi pengalaman saya di kelas itu lebih ke sabarnya lebih ditambah gitu. Gitu. Iya. Betul. Sabarnya lebih ditambah lagi. Nah, gitu. Jadi kan ada tuh anak yang memang kinestetik terus. Jadi kalau disuruh diem, duduk itu nggak mau. Jadi kalau ada teman-temannya mengerjakan, kadang mengganggu Mbak Kiki. Oh iya. Mengganggu tapi dia tetap mengerjakan gitu. Dia biasanya ambil lem di meja sana, padahal di mejanya ada lem gitu. Iya. Nah, temannya kan merasa terganggu Mbak Kiki biasanya tuh. Jadi dia, Ustazah ini loh mengambil lem, padahal di mejanya udah ada lem gitu. Padahal dia kan cara dia belajar itu seperti itu. Keliling. Keliling. Betul. Gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik tuh harus lebih sabar dan juga mengerti sama anak-anak. Benar. Oh, oke. Itu berarti sabarnya ditambah. Super sabar. Kalau Ustazah Dewi sendiri, apanya yang ditambah? Dengan anaknya ya. Iya. Kalau saya sih lebih ke itu tadi, memberikan contoh yang baik. Karena anak-anak usia dini itu gampang sekali mencontoh, gampang meniru. Memang sudah itu sudah ya, anak-anak tuh meniru seperti itu. Contohnya dulu tuh pernah anak didik saya, biasanya kan kalau pertama kali masuk yang ditanya siapa yang sudah salat subuh kan gitu ya. Sudah salat subuh, siapa yang sudah bangun pagi, siapa yang sudah mandi sendiri, aku kan gitu kan. Jadi kadang ada anak yang murung, kenapa kok murung? Dianya bilang, aku ndak sholat tadi, aku bangunnya kesiangan Ustazah, misalnya gitu. Nah itu kenapa kok bangunnya kesiangan? Tidurnya malam ya? Enggak. Terus kenapa? Aku nggak dibangunin sama mama. Terus kenapa kok nggak dibangunin? Mama tidur juga. Nah itu keluguannya si anak-anak. Jadi kita sebagai ustazah mungkin ngasih tahu, ustazah ini bangun pagi, berarti kamu juga harus bangun pagi. Mungkin gitu kali ya. Lebih ke orang tuanya juga, mencontohkan yang baik di ustazahnya juga. Yaitu tadi memang anak-anak. Jadi anak-anak itu apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, ya itu yang dia ceritakan, seperti itu. Oke. Jadi sebagai orang tua kita harus berhati-hati ya, biar anak-anak ngadunya nggak yang negatif nih tentang orang tua ya. Bisa. Ada juga yang bilang, memang gue seperti itu. Ada juga yang berkata kotor, ternyata ayahnya atau papanya yang seperti itu. Ternyata ada masalah sampai nangis, ada yang seperti itu. Jadi kalau gitu kasihan ke anaknya. Itu tadi memang. Oke, berarti tadi yang sudah saya tangkap, kalau sabarnya ditambah, kemudian bisa menjadi contoh. Itulah pendidik gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Ustazah Dewi, sharingnya Ustazah Alifa, sehat-sehat selalu. Terima kasih.